Assalamualaikum kawan pajak, apa kabarnya semua kali ini? Iya, saya harapkan kawan pajak dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Hairi Zuhri di Rujak Madya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Ya, di edisi kali ini kita akan membahas tentang perlakuan perpajakan terhadap pemberian kenikmatan dan atau natura menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, nanti fokusnya kita akan mengenalkan lebih mendalam peraturan pemerintah tadi nomor 55 tahun 2022, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2023 ya, tentang perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Ya, kawan pajak sekalian, sejak peraturan tersebut dikeluarkan, banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak ya. Nah, kita coba kumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti kita akan diskusikan bersama narasumber kita dalam bentuk Q&A, question and answer ya. Baik, kita coba nanti sampaikan kepada narasumber. Mudah-mudahan nanti narasumber bisa membantu kita dengan jawaban-jawabannya. Nah, untuk itu kita di kesempatan kali ini ditemani narasumber kita, penyuluh pajak KPP penyuluh pajak KPP Madya Pekanbaru bersama Bapak Ferry Nurdin Haryanja. Apa kabar Pak Ferry? Kabar baik Bung Heris, terima kasih. Baik. Nah, Pak Ferry, kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan dalam satu kumpulan pertanyaan Q&A namanya Pak Ferry ya. Ya, kita akan bahas tentang PP 55 dan PMK 66. Nah, Pak Ferry, ini natura dan atau kenikmatan ini sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang Pak Ferry ingin sampaikan kepada kawan pajak sekalian. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Bung Heris. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Kita bahas podcast kita pagi hari ini terkait dengan PMK nomor 66 tahun 2023. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita sampaikan ya, Bung Hairus ya. Iya. Kita sarankan juga kepada kawan pajak untuk lebih memahami aturan terkait dengan peraturan ini, untuk boleh menyimak podcast yang sudah ada dalam YouTube kita. Akan lebih jelas di situ sebagai pengantar nanti. Bisa juga nanti dilihat melalui kanal YouTube untuk lebih memahami lagi terkait dengan peraturan perpajakan ini. Itu nanti ada diatur tentang PP 55 tahun 2022, ada juga PMK 66 tahun 2023, ada YouTube, ada juga IG Live yang bisa kita tonton, bisa kita saksikan, bisa kita pahami terkait dengan aturan-aturan tersebut. Walaupun nanti pada edisi podcast kali ini akan lebih kita bahas lebih mendalam mungkin ya Bung Hairus terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aturan ini, karena memang ini masih aturan baru. Seperti itu Bung Hairus. Baik, terima kasih Pak Ferry. Nah, kawan pajak sekalian, seperti disinggung Pak Ferry tadi, jadi sebelum memulai mungkin sebelum menonton podcast ini bisa kita kilas balik menonton siaran kita sebelumnya di kanal YouTube KPP Madya Pekanbaru, ataupun bisa dilihat di IG kita terkait dengan siaran IG live kita sebelumnya, baik itu tentang PP 55 ataupun PMK 66 tahun 2023. Baik Pak Ferry, sesuai yang disampaikan di awal tadi, banyak pertanyaan terkait dengan peraturan-peraturan ini. Kemudian kita coba kumpulkan dalam format Q&A yang nanti kita akan bahas dalam podcast kali ini. Nah, Pak Ferry, nanti dibantu dijawab ya Pak Ferry ya. Ya, silakan Bung Heris. Nah, ini dia question pertama Pak Ferry. Ya. Bisa dibantu nggak jelasin secara detail terkait dengan imbalan sehubungan dengan pengobatan dan atau kesehatan. Nah, karena ini bermacam varian pertanyaan dari kawan pajak Pak Ferry.
Ya, silakan Pak Ferry. itu ya, Bung Ya. Hairus ya. Baik, terima kasih Bung Hairus, kawan pajak semuanya. Kita jelaskan ya bahwa pemberian imbalan kerja kepada pegawai terkait dengan pengobatan dan atau kesehatan antara lain diberikan dengan skema. Ini ada beberapa skema ya, Bung Baik. Hairus, pada prakteknya di lapangan gitu kan, baik oleh perusahaan maupun badan-badan usaha lainnya seperti itu. Nah, yang pertama itu dia bisa beroleh tunjangan kesehatan, yaitu pemberi kerja memberikan imbalan kerja dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan pegawai. Itu yang pertama. Yang kedua, itu penggantian dalam bentuk uang oleh pemberi kerja atas pengeluaran untuk keperluan pengobatan dan atau kesehatan pegawai yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai dimaksud. Jadi dalam hal ini itu dananya itu di reimbursement biaya kesehatan oleh pegawai yang bersangkutan, gitu kan? Ada skema seperti itu. Ya. Terus lagi yang berikutnya ada juga dia model skema premi asuransi kesehatan bagi pegawai diberikan oleh pemberi kerja, termasuk iuran jaminan kesehatan pegawai dibayar oleh pemberi kerja kepada katakanlah BPJS gitu kan, atau juga iuran jaminan kecelakaan, jaminan kematian kepada jam sostek. Seperti itu Bung Hairus. Baik. Nah, pemberian imbalan kerja tersebut terkait dengan pengobatan atau kesehatan dengan sebagai skema yang tersebut bahwa atas pemberian dana tersebut itu merupakan objek PPh bagi pegawai taxable dalam hal ini kan, dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Ya. Dalam hal ini boleh dikatakan itu deductible. Seperti itu. Ya, bisa dibiayakan oleh perusahaan pemberi imbalan tersebut. Seperti itu. Ya. Ketentuan tersebut telah berlaku sebelum Undang-Undang PPh ya Bung Hairus ya. Ya. Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan HPP. tidak HPP gitu kan, dan tidak terdapat perubahan pengaturan pasca Undang-Undang PPh sebagaimana diubah dengan Undang-Undang HPP. Seperti itu Bang Hairus. Ya. Nah, skema berikutnya itu ada juga dia penyediaan fasilitas kesehatan gitu Bung Hairus ya, dari pemberi kerja untuk pegawai dalam bentuk penyelenggaraan fasilitas kesehatan secara mandiri oleh pemberi kerja. Seperti itu kan. Atau boleh jadi ada kerjasama pemberi kerja dengan rumah sakit atau klinik gitu kan, layanan kesehatan, yaitu rumah sakit, klinik, penyedia kesehatan akan menagih kepada pemberi kerja jika terdapat penggunaan layanan kesehatan oleh pegawai dari perusahaan bersangkutan. Baik. Nah, ada dia skema seperti itu gitu kan. Nah, atas kejadian tersebut atau katakanlah dengan skema tersebut itu merupakan jenis imbalan kerja dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas kesehatan dari pemberi kerja gitu kan. Nah, atas pemberian imbalan tersebut bisa kita ceritakan di sini bahwa sebelum tahun 2022 atas transaksi tersebut atau atas pemberian imbalan tersebut dikecualikan sebagai objek PPh bagi pegawai. Artinya ya non taxable gitu kan, dan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan bagi pemberi kerja. Non deductible. Gitu kan. Itu sebelum tahun 2022. Nah, selama tahun 2022 itu dikecualikan dari objek PPh bagi pegawai yang bersangkutan, tetapi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Gitu kan? Nah, itu selama tahun 2022. Nah, untuk berikutnya mulai Januari tahun 2023 atas pemberian imbalan tersebut merupakan objek PPh bagi pegawai dalam hal ini taxable dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Jadi ada perubahan Bung Haris. Baik, ada dari Januari tadi ya. Dari 1 Januari tahun 2023 artinya kepada pegawai yang bersangkutan sebagai penghasilan dan kepada pemberi kerja atau perusahaan dalam hal ini katakanlah seperti itu dapat dibiayakan atau dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Seperti itu ya Bung Hairus ya. Namun tidak seluruh imbalan kerja dalam bentuk kenikmatan fasilitas kesehatan dan pemberi kerja sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu sebagai objek PPh gitu kan. Ada dia beberapa pengecualian gitu ya Bung Hairus ya. Di antaranya atas pemberian imbalan
katakanlah atas pegawai bersangkutan itu mengalami kecelakaan kerja, Baik. itu dikecualikan gitu kan. Yang kedua, penyakit akibat kerja. Yang ketiga itu kedaruratan penyelamatan jiwa atau perawatan dan atau pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Nah, itu dikecualikan dari objek PPh atau yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2023 ini, Bung Hairul, seperti itu ya. Siap. Maka atas hasil fasilitas kesehatan dimaksud dikecualikan dari objek PPh bagi pegawai, tetapi biaya tetap dapat dikurangkan bagi pemberi kerja. Seperti itu, Bung Hairul. Wah, banyak Pak Ferry ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Artinya tadi kita coba tanya sedikit tentang terkait dengan pengobatan dan atau kesehatan ya Pak Ferry ya. Iya, begitu. Pertanyaan kedua Pak Ferry Ya. dari format kita Q&A ini. Voucher Pak Ferry. Voucher Ya. apakah pemberian voucher ini termasuk natura atau gimana Pak Ferry? Ya, kalau dia berupa voucher itu termasuk Termasuk dalam ya. aturan ini ya, Bung Baik. Hairus ya. Karena dia berupa voucher bukan uang. Itu Oke. bisa kita katakan sepadan dengan kupon. Kita persamakan dengan Bersamakan kupon. dengan kupon berarti voucher dan dia termasuk pengertian natura di PMK 66 ini Pak Ferry. Iya, betul Bung Hairus. Pertanyaan ketiga Pak Ferry. Ya. Nilai untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi. Ya. Nah, ini ruang lingkup dari seharusnya dikeluarkan pemberi ini gimana Pak Ferry? Ya, kalau kita katakan seharusnya dikeluarkan itu apabila pada transaksi itu terdapat dia transaksi yang tidak sebenarnya. Jadi seharusnya dikeluarkan pemberi kerja sejumlah sekian, ternyata kurang dari itu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal itu, katakanlah dia atas transaksi hubungan istimewa. Jadi Baik. dalam hal ini yang seharusnya dikeluarkan atau secara umum bisa kita katakan harga pasar wajar, seperti itu Bung Hairus. Baik. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya nih kawan pajak sekalian. Sumbangan duka atau acara dalam bentuk natura kepada pegawai itu Pak Ferry Ya, ataupun untuk keluarga, apakah termasuk sumbangan yang objek PPh? nah atas hal itu bukan sebagai objek PPh pasal 21. Bukan ya? Bukan termasuk karena boleh dikatakan pegawai tersebut memang bekerja bagi pemberi kerja, Baik. tetapi natura diberikan tidak sehubungan dengan pekerjaannya. Seperti itu. naturanya tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, seperti itu gitu ya? Iya. Baik. Nah, Pak Ferry, ada pertanyaan berikutnya lagi nih di kumpulan Q&A kita. Ya, boleh Bung Hairus. Bagaimana laporan biaya natura dan Ya. atau kenikmatan beserta pegawai dan atau penerima dalam SPT tahunan PPh, Pak Ferry? Nah, atas hal ini nantinya akan dibuatkan daftar nominatif gitu kan. Dafnom ya? Daftar sebagai sarana pengawasan, boleh sarana pengawasan kepada wajib pajak atau dalam hal ini juga sebagai sarana pengawasan oleh petugas pajak nantinya. Seperti Baik. itu Bung Heres. Oke. Lanjut Pak Ferry. Ya, Natura dan kenikmatan. Apakah natura dan kenikmatan bukan objek PPh? Tetap Ya. dibuatkan bukti oleh pemberinya dan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh nantinya Pak Ferry. nah ini kan bukan sebagai objek pajak ya, Bung Heres ya. Baik. Jadi dalam hal ini sesuai dengan petunjuk pengisian SPT, penghasilan yang bukan objek PPh tidak perlu dilaporkan dalam bukti potong. Seperti itu. Oh, tidak Bukti perlu potong. dilaporkan dalam bukti potong. Baik. Iya, Ya. karena bukti potong ini kan merupakan pemotongan atas penghasilan yang terutang pajak, Ya. gitu kan. Dan pemberi kerja dapat memberikan kertas kerja dari laporan SPT tahunan PPh kepada kepada Pekerjanya, pegawainya tadi. kepada pegawainya atau katakanlah Penerima. kepada petugas pajak apabila dibutuhkan nanti bisa diserahkan. Oh, oke, Seperti baik, itu. baik, baik. Ya. Ya, kita lanjut kawan pajak sekalian. Nah, ini ada bahasa-bahasa ini nih Pak Ferry nih. Ya, Terkait dengan Car Ownership Program atau COP. Nah, ini Oke. penyebutan ini semoga saya tidak salah Pak Ferry. oke. Kemudian ada apartemen atau EOP ya. Oke. Kemudian house, berarti House Ownership Program ya. Oke. Kemudian ini akan terkena PPh 2 kali berarti Pak Ferry. Maksudnya
Kan ada pemanfaatan kendaraan dan penggalian. Nih gimana Pak Ferry? Ya, ini terkait dengan pemberian imbalan ini ya, car ownership program gitu ya, atau apartemen, atau katakanlah house ownership program gitu kan ya Bung Hairus ya. HOP ya benar. Oke. Nah, terkait dengan hal-hal seperti ini itu akan dikenakan, terkesan dia akan dikenakan 2 kali. Iya, karena memang di situ terdapat 2 transaksi yang berbeda atas kejadian yang berbeda seperti itu Bung Hairus ya. Yang satu dia atas pemanfaatannya, katakanlah pemanfaatan rumah atau kendaraan, yang berikutnya dia atas pengalihan. Itu memang merupakan 2 objek yang berbeda seperti itu Bung Hairus. Jadi 2 objek yang berbeda Pak Ferry. Iya. Nah, baik. Kita lanjut lagi. Nah, apakah reimburse makan pegawai? Ya. Yang melakukan perjalanan dinas nih Pak Ferry. Oke. Masuk dalam pengertian makan minum seluruh pegawai. Terus bagaimana cara perhitungannya? Maksudnya gini, apakah reimburse makan pegawai melakukan perjalanan dinas termasuk dalam makan minum seluruh pegawai? Terus kalau memang iya, cara perhitungannya gimana Pak Ferry? Atas reimburse tersebut, apabila seluruh pegawai mendapatkan, itu bisa kita kategorikan masuk dalam kriteria dari cakupan PMK ini Bung Hairus ya. Itu dipersamakan dengan makan minum seluruh pegawai. Kalau gitu seluruh pegawai berarti terlibat Pak Ferry ya? Iya, kalau seluruh pegawai terlibat itu dikategorikan sama, meskipun dia dengan mekanisme reimburse oleh pegawai yang bersangkutan. Perhitungan dengan menjumlahkan seluruh per hari pengeluaran makan minum pegawai. Jika melebihi batas atas daripada yang diberikan oleh perusahaan kepada seluruh pegawai, maka atas kelebihannya itu akan dipotong PPh 21 Bung Hairus. Baik, itu. Iya. Jadi termasuk ya Pak Ferry ya, reimburse makan minum tadi sebagai seluruh pegawai ya. Iya, termasuk Bung Hairus. Oke, next question Pak Ferry. Ya. Bingkisan. Nah, kalau bingkisan diterima seluruh pegawai, terus apakah diperkenankan berbeda-beda sesuai hari perayaan? Oke, bisa jadi dia atas hari raya, iya hari raya Natal, hari raya Idul Fitri gitu ya, Bung Hairus, dia kan akan berbeda-beda ya, masa perayaannya gitu kan. Nah, atas kejadian ini maka boleh ya Pak Ferry ya maksudnya? Itu dibolehkan, dibolehkan ya? Karena memang itu kan tidak, atas perayaan itu tidak harus dalam waktu yang bersamaan ya. Sepanjang seluruh pegawai mendapatkan pemberian imbalan tersebut seperti itu Bung Hairus. Ini lagi perayaan agama tertentu yang aja dulu dapat, nanti yang perayaan agama lain nanti dapat, artinya nggak sama, bisa Pak Ferry? Iya, karena memang perayaan hari rayanya berbeda gitu kan Bung Hairus ya. Baik, oke. Kita lanjut Q&A-nya Pak Ferry. Ya, boleh. Batasan fasilitas yang diterima pegawai, apakah termasuk keluarga? Itu pertanyaannya. Kemudian, jika dalam kontrak perjanjian kerja pegawai tersebut mendapat fasilitas termasuk keluarga inti. Nah, jadi batasan fasilitas yang diterima pegawai apakah termasuk keluarga? Kalau dalam kontrak perjanjiannya mendapat fasilitas termasuk keluarga inti, gimana Pak Ferry? Objek PPh ini ya, Bung Hairus ya, diperuntukkan baik kepada pegawai maupun keluarga. Karena sesuai kontrak perjanjian antara pemberi kerja dan karyawannya menggantikan imbalan uang dengan bentuk kenikmatan. Jadi dalam hal ini termasuk pegawai bersangkutan dan keluarganya. Seperti itu Bung Hairus. Oke. Wah, luar biasa. Nah, kawan pajak sekalian, mari kita lanjut lagi Q&A kita terkait dengan natura dan atau kenikmatan ini. Kendaraan operasional Pak Ferry yang dipakai oleh para pegawai secara komunal dan tidak dibawa pulang, apakah ini merupakan kenikmatan? Baik, secara komunal berarti kan seluruh pegawai menggunakannya ya Bung Hairus ya. Dalam hal ini bukan sebagai objek PPh pasal 21 karena bukan termasuk fasilitas pegawai tertentu. Kenikmatan objek PPh berupa fasilitas imbalan kerja. Seperti itu Bung Hairus. Baik. Iya. Jadi kalau secara komunal dia bukan termasuk ya? Tidak termasuk. Baik. Lanjut. Nah, terkait reimburse lagi Pak Ferry.
Apakah reimburse syaratnya harus menggunakan nama pemberi kerja atau reimburse ini termasuk benefit in cash? Harus dong, harus atas nama pemberi kerja gitu kan. Baik. Iya. Nah, jadi harus atas nama si pemberi kerja. Ya, harus atas nama pemberi kerja. Baik. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya. Question berikutnya. Ya, pemberian natura atau kenikmatan untuk pemilik CV. Ya. Apakah objek pajak dan bisa dibiayakan, Pak Ferry? Oke, pemilik CV ya. Ini Ya, ada benar. keunikan tersendiri. Atas transaksi ini bukan sebagai objek pajak karena natura kenikmatan yang diterima sekutu merupakan pembagian laba. Pembagian Seperti itu, laba. Bung Hairus ya. Ini bisa kita lihat lebih terangnya itu dalam SE 37 tahun 89. Di situ Ya. ada dijelaskan Bung Hairus ya. Salah satunya disebutkan bahwa setiap penghasilan yang diterima yang diperoleh dari badan-badan tersebut, yaitu tadi yang CP tersebut, Ya. dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk gaji, honorarium, pemakaian hasil, pengambilan prepaid dan sebagainya, bagi badan-badan yang bersangkutan tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pemilik bukan sebagai objek pajak penghasilan. Seperti itu. Ada diatur khusus untuk yang CP ya, Bung Hairus ya. Berarti ada aturan tersendiri Pak Ferry ya, Iya. untuk terkait dengan hal itu ya. Iya, seperti itu. Baik. Kita lanjut lagi. Nah, ini Iya. ada contoh nih Pak Ferry. Jadi dikumpulkan ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, kemudian Oke. dicoba dibuat satu pertanyaan yang mencoba mewakili beberapa pertanyaan tersebut. Ya. Seandainya nih PTA sedang diaudit Oke. oleh kantor KAP. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan audit PTA tadi memberikan tiket pesawat Oke. atau akomodasi, bisa Oke. juga kemudian merental mobil. Oke. Nah, yang dilakukan PTA tadi ini apakah ini juga objek pajak, Pak Ferry? Oke, untuk yang kejadian ini Bung Hairus ya, itu Ya. dapat kita kategorikan sebagai akomodasi dan Akomodasi, fasilitas ya. dari perusahaan yang merupakan biaya operasional perusahaan. Seperti itu. Nah, dalam hal ini untuk kejadian ini termasuk biaya operasional perusahaan dan bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi si karyawan. Bukan objek pajak penghasilan. Ya, ini merupakan biaya operasional perusahaan saja. Seperti itu Bung Hairus. Baik. Ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengaturannya kalau misalnya di kantor dapat uang makan, Pak Ferry? Oke. Tapi kalau dinas di luar kadang bisa reimburse sesuai bill yang ada. Oke. Nah, kalau dijumlahkan dalam sebulan ya bisa di atas 2 juta nih. Oke. Nah, apakah perlu dihitung per karyawan satu-satu, Pak Ferry? Ya, karena dia sudah melebihi batasan ya, Bung Hairus ya, lebih dari 2 juta rupiah, maka atas pemberian imbalan ini merupakan objek PPh natura, seperti itu, Bung Hairus. Jadi itu dihitung baik yang diterima di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Jadi intinya karena dia sudah melebihi batas yang tadi masuk objek PPh natura. Iya. Ya, baik dia di kantor tadi ataupun dinas dengan reimburse tadi, Pak. Iya, Ferry, ya. dipersamakan Bung Hairus. Iya. Pak Ferry, ada contoh lagi nih dari kumpulan beberapa pertanyaan. Kasusnya gini, misalnya PTA mengadakan kontrak jasa konsultan teknik ya, Oke. dengan perusahaan luar negeri nih Pak Ferry. Ya. Kita sebut aja misalnya Exco Limited misalnya, Oke. atau lain-lain lah ya gitu ya, dengan Oke. perusahaan luar negeri. Ya. Nah, dalam rangka pelaksanaan kontrak ini tadi, si perusahaan luar negeri tadi mengirimkan pegawainya sendiri. Oke. Nah, kita sebut aja lah misalnya namanya Mr. Smith atau Mr. John, Mr. Smith aja lah. Ya, dikirim ke Indonesia. Nah, ke PTA tadi di Indonesia. Nah, kemudian Mr. Smith sama PTA ini diberikan fasilitas apartemen dan mobil. Oke. Ya. Terus apakah atas pemberian kenikmatan berupa apartemen dan mobil yang diterima Mr. Smith dari PTA tadi ini dipotong pajak, Pak Ferry? Oke, untuk transaksi itu ya, untuk pemberian fasilitas ya, fasilitas apartemen dan mobil. Benar. Nah, kalau dia atas pemberian fasilitas ini, itu bisa kita kategorikan sebagai biaya operasional saja ya, Bung Hersi, biaya operasional perusahaan dan bukan kriteria imbalan bagi si penerima. Dalam hal ini bisa katakan
ini bukan bagian daripada objek pajak penghasilan, Bung Heros. Jadi kita terangkan lagi, ini merupakan biaya operasional perusahaan saja. Biaya operasional Pak Ferry ya. Iya. Jadi yang dikeluarkan oleh PTA kepada Mr. Smith sebagai pegawai dari perusahaan luar negeri tadi, bukan objek PPH. Bukan objek PPH, itu kita tegaskan ya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Ferry. Nah, ini kalau pas masuk bulan puasa bagi yang muslim Pak Ferry, kadang-kadang kan sering ini acara buka bersama. Kemudian masuk ke Idul Fitrinya, hari rayanya, ada nanti acara halal bihalal, satu kantor misalnya. Atau, nah dalam kasus ini contohnya, kalau misalnya acara buka bersama atau halal bihalalnya, tapi nggak semua pegawai, tidak semua pegawai. Apakah ini termasuk objek natura? Dan apakah dapat dibebankan sebagai biaya, Pak Ferry? Ini mungkin kita persamakan ya dengan kasus Mr. Smith tadi ya, mendapat fasilitas mobil dan rumah ya, harusnya. Artinya ini hanya sebagai biaya operasional perusahaan dan bukan merupakan objek PPh pasal 21 bagi orang yang menikmatinya seperti itu. Baik. Jadi itu kita persamakan. Dengan kegiatan tersebut tadi bukan termasuk objek PPh, bukan, Pak Ferry ya? Bukan termasuk objek PPh, iya. Baik. Next question. Semisal karyawan tadi, ya Pak Ferry, ada karyawan nih, dapat kenikmatan berupa rumah atau mobil dinas lah, mobil operasional gitu ya. Kemudian saat sewa sudah dipotong PPh dan sudah diperhitungkan perusahaan sebagai beban sewa. Apakah perusahaan tadi, si pemberi kerja tadi, boleh memperhitungkan kenikmatan yang masuk ke A1 sebagai beban gaji tambahan pada perhitungan biaya pada perusahaan? Dengan alasan karena sudah dipotong PPh pasal 21 nih Pak Ferry. Untuk kejadian tersebut bisa kita sampaikan, harusnya perusahaan membiayakan itu sekali saja ya Bung Heros ya, yaitu atas beban sewa kendaraan. Kewajiban pemotongan dilakukan kepada pesewa atau lesser dalam hal ini dan juga kepada pegawai. Biaya itu dikeluarkan satu kali oleh perusahaan. Si pemberi kerja berarti ya, perusahaannya. Iya, memang kewajiban perusahaan itu untuk melakukan pemotongan kepada karyawan yang bersangkutan. Tapi dalam rangka untuk pembiayaannya itu dilakukan sekali oleh perusahaan. Seperti itu Bung Heros. Dengan kata lain tidak boleh jadi Pak Ferry. Tidak boleh. Iya. Nah, Pak Ferry, kita lanjut lagi. Bagaimana perlakuan pajak pertambahan nilai PPN atas pemberian natura ke pemberi kerja atau natura ke pegawai atau pemberi jasa nih Pak Ferry? Itu kalau dia atas kejadian itu bisa kita katakan itu terutang PPN apabila masuk dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ya seperti itu ya Bung Heros ya. PP 44 tahun 2022 itu jelas mengatur bahwa penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud merupakan seluruh penyerahan BKP dan atau JKP diserahkan baik dalam aktivitas operasional maupun aktivitas non operasional. Seperti itu. DPP harga jualnya itu ya ini semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, tidak termasuk pemberian cuma-cuma karena ada imbalan berupa jasa yang diperoleh gitu kan. Pemberian cuma-cuma BKP atau JKP merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti itu Bung Heros. Tadi terkait dengan perlakuan PPN nih Pak Ferry ya. Nah, ini masih dengan perlakuan PPN. Nah, ini bagaimana perlakuan PPN atas kenikmatan ke pegawai atau pemberi jasanya? Itu juga terutang PPN apabila dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Sama seperti yang kejadian yang sebelumnya Pak Ferry. Sebelumnya. Seperti itu Bung Heros. Ya, ada satu lagi Pak Ferry. Jika karyawan perjalanan dinas nih, dinas keluar di bulan, anggaplah di bulan Juni atau bulan Juli misalnya 2023. Kemudian dalam perjalanan dinasnya si pegawai ini harus nginap di hotel. Nah, kemudian ada lagi biaya makan
dan entertain, Ya. ya dengan pihak lain misalnya. Ya. Kemudian total hotel misalnya kita bilang 1.500.000 rupiah. Oke. Kemudian biaya makan 1 juta misalnya. Kemudian ada biaya transport lagi ya, Ya. 500.000. Nah tadi biaya makan termasuk biaya entertain dengan pihak lain. Ya. Nah apakah tadi total hotel, biaya makan dan entertain termasuk biaya transport yang 500.000 tuh apakah menjadi objek pajak PPh pasal 21 Pak Ferry? Iya, itu kejadiannya sama ya dengan Mr. Smith tadi ya, Bung Hairus. Yang kita janji dengan Iya, luar negeri tadi, yang mendapat fasilitas mobil dan rumah itu tadi ya. apartemen tadi ya Pak Iya, Ferry? itu khusus diperuntukkan sebagai biaya operasional perusahaan saja, gitu kan? Baik. Bukan sebagai imbalan kepada si karyawan penerima. Dalam hal ini bisa kita tegaskan atas kejadian tersebut bukan sebagai objek PPh pasal 21. Jadi perusahaan dalam hal ini tidak perlu untuk melakukan pemotongan. Seperti Jadi itu, masuk Bung ke Hairus. biaya operasional. Biaya operasional perusahaan saja, gitu kan? Pak Ferry, ini udah banyak kita Iya. kulik-kulik tadi, ada Ya, silakan Question. diteruskan Bung Hairus untuk lebih memuaskan Ya. kawan pajak semuanya. Jangan ada pertanyaan lagi, jangan ada keraguan-keraguan dari wajib pajak kita gitu kan. benar Pak Ferry. Jadi Iya. ini kan banyak sebenarnya pertanyaannya, cuman kita coba kategorikan beberapa pertanyaan jadi pertanyaan yang kira-kira menyerupai atau sama dengan maksud Iya. dari kawan pajak tadi. Nah, sebenarnya masih banyak lagi Pak Ferry. Oke, minimal untuk mewakili dari Benar, ya. para Nah, wajib pajak gitu ya, dari kawan pajak Untuk semua ya. episode kali ini, edisi Ya. kali ini sepertinya kita ini dulu Pak Ferry. Ya. Mungkin nanti kita sambung di edisi berikutnya, question and answer-nya ini, Q&A-nya. Oke, nih, boleh, Pak Ferry. boleh Bung Hairus. Baik. Nah, kawan pajak sekalian, untuk edisi kali ini kita cukupkan dulu sampai saat ini Q&A terkait dengan PMK 66 tahun 2023. Di edisi berikutnya akan kita sambung kembali beberapa Q&A yang masih menggantung bagi kawan pajak yang wah ini belum kejawab nih. Ya, seperti itu. Nanti kita akan masih ditemani oleh Pak Ferry Nurdin Haryanza. Baik, sekian dulu edisi pertama ya, part 1 nih Pak Ferry. Iya. Ya, part Silakan. 1 dari Q&A PMK 66 tahun 2023. Sampai jumpa di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.